Assalamualaikum sahabat Korai. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai anuitas biasa. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa sih anuitas? Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang, umumnya sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Contoh penerapan anuitas, misalnya cicilan kredit mobil. Pada brosur, kita bisa mengetahui bahwa jumlah cicilan atau angsuran yang ditawarkan sebesar 1.500.000-an tiap bulan. Jadi, yang dimaksud dengan jumlah yang sama adalah 1.500.000-an. Selanjutnya, yang dimaksud dengan waktu yang sama yaitu tiap bulan. Jadi, tiap bulan itu cicilannya sama, yaitu sebesar 1.500.000-an. Contoh penerapan anuitas lainnya, misalnya nih untuk menghitung cicilan kredit rumah, bunga deposito, bunga obligasi, ataupun pinjaman lainnya. Secara garis besar, jenis anuitas itu dibagi menjadi tiga, yaitu anuitas biasa, anuitas di muka, dan anuitas ditunda. Anuitas biasa ini merupakan pembayaran itu dilakukan setiap akhir periode atau pembayaran itu baru dimulai satu periode lagi. Kemudian untuk anuitas di muka yaitu pembayaran itu dilakukan setiap awal periode atau pembayarannya itu dimulai saat ini atau hari ini ya. Kemudian untuk anuitas ditunda yaitu pembayarannya baru dilakukan setelah beberapa periode, misalnya nih setelah 3 bulan atau setelah beberapa bulan. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai anuitas biasa. Kemudian persamaan yang dipakai untuk anuitas biasa itu ada dua, yaitu nilai sekarang atau present value dan nilai yang akan datang atau future value. Persamaan untuk nilai sekarang itu bisa digunakan untuk menghitung besarnya cicilan dari KPR, kemudian cicilan utang sewa guna usaha atau leasing, atau untuk ngecek saldo pinjaman pada saat tertentu, atau juga bisa untuk menghitung tingkat bunga efektif dari suatu pinjaman, kemudian lama periode waktu yang diperlukan, atau nilai sekarang dari rangkaian pembayaran di kemudian hari. Selanjutnya, persamaan untuk nilai yang akan datang itu bisa digunakan untuk mencari nilai akhir dari tabungan atau nilai tabungan pada waktu tertentu. Selanjutnya juga bisa digunakan untuk mengetahui lama waktu yang diperlukan untuk bisa mencapai jumlah tabungan tertentu. Dan juga bisa untuk mengetahui berapa sih besarnya tabungan yang harus dilakukan setiap periode untuk bisa memperoleh jumlah tertentu. Persamaan anuitas nilai sekarang itu bisa dihitung dengan rumus PV sama dengan A dikali 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi I. Ingat, kalau di dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi I itu disebut dengan faktor anuitas nilai sekarang dan dinotasikan dengan lambang ini ya. Selanjutnya, untuk PV adalah nilai sekarang atau present value atau nilai pada awal periode. Selanjutnya, untuk I merupakan tingkat bunga per periode, sedangkan N merupakan jumlah periode, A merupakan anuitas atau pembayaran per periode. Agar lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal. Hitung nilai sekarang dari uang 1 juta yang diterima setiap tahun selama 5 tahun mulai 1 tahun lagi jika tingkat bunga yang relevan adalah 15% per annum. Kemudian, hitung nilai present value. Dari soal kita bisa mengetahui bahwa tingkat bunga yaitu sebesar 15% per annum. Artinya apa? 15 per 100 yaitu sama dengan 0,15. Jadi I-nya ini sama dengan 0,15. Selanjutnya, kas yang diterima itu tiap tahun ya sama dengan 1 juta. Artinya ini merupakan angsuran
atau anuitasnya. A-nya sama dengan 1 juta. Selanjutnya ada kata kunci lagi nih, yaitu dimulai 1 tahun lagi. Dengan kata 1 tahun lagi itu berarti anuitas biasa. Jika diilustrasikan, anggap saja nih dimulai dari tahun 2017. Berhubung 1 tahun lagi yaitu dari 2018. 2018 selama 5 tahun. 2018, 2019, 2020, 2021 sampai 2022. Selanjutnya kita akan mencari berapa sih 1 Januari pada tahun 2017 atau present value-nya, nilai sekarangnya. PV sama dengan 1 juta, A-nya 1 juta ya, kemudian dikali 1 dikurangi 1 ditambah 0,15 iya. Kemudian dipangkat min 5 yaitu N-nya berapa periodenya ya. Kemudian dibagi lagi dengan tingkat bunganya yaitu 0,15. Selanjutnya 1 juta dikali 1 dikurangi 0,49177 kemudian dibagi 0,15. Kalian harus diingat ya, kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Kemudian hasilnya itu 1 juta dikali 3,352 sekian. Hasilnya berapa? 3.352.155,098. Artinya present value-nya itu sebesar 3.352.155. Langkah selanjutnya kita akan menghitung besar cicilan atau anuitas. Anuitas itu sama dengan present value dibagi faktor anuitas nilai sekarang. Kita langsung ke contoh soal yang kedua. Rina meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga 12% per annum. Jika pinjaman tersebut harus dilunasi dalam 24 kali cicilan bulanan, berapa sih besarnya cicilan yang harus dibayar setiap bulannya? Dari soal, kita bisa mengetahui bahwa present value atau PV itu sama dengan 10 juta. Selanjutnya, tingkat bunga yaitu 12% per annum per tahun ya. Kemudian, di soal juga diketahui bahwa dilunasi dalam periode bulanan, sehingga bunganya itu harus dibagi 12. Jadi 12% dibagi 12 itu sama dengan 1% atau 0,01. Sehingga kita bisa memasukkan langsung ya ke dalam rumus, yaitu anuitas sama dengan 10 juta, kemudian kita bagi 1 dikurangi 1 plus 0,01 pangkat min 24, selanjutnya dibagi 0,01. Jadi A-nya sama dengan berapa? 10 juta dibagi 1 dikurangi 0,787 sekian dibagi 0,01. Jadi 10 juta dibagi 21,243 sekian sama dengan 470.734,7. Kemudian kita akan menghitung jumlah periode atau N ya. N rumusnya sama dengan min log 1 dikurangi PV dikali I dibagi A angsuran, kemudian dibagi log 1 plus I. Contoh soal ya, KPR sebesar 210 juta itu dikenakan bunga 18% per annum. Jika besarnya angsuran itu per bulan sama dengan 3.783.889,18 dalam berapa lama sih KPR tersebut akan lunas?
Dari soal kita bisa mengetahui bahwa present value-nya itu sama dengan 210 juta. Selanjutnya tingkat bunga 18% per tahun. Selanjutnya untuk angsuran itu karena per bulan, jadi tingkat bunganya kita jadikan per bulan ya, dibagi 12. Jadinya 18% dibagi 12 sama dengan 1,5% atau 0,015. Selanjutnya anuitas angsuran ya itu sama dengan 3.783.889,18. N sama dengan min log 1 dikurangi 210 juta. Ini present value-nya ya. Kemudian dikali bunganya 0,015 dibagi nilai angsuran yaitu 3.783.889,18 kemudian dibagi log 1 plus 0,015. Jadi N sama dengan min log 0,16752 sekian dibagi dengan log 1,015. Jadi nilainya itu sama dengan 120 bulan atau sama dengan 10 tahun. Jadi KPR tersebut akan lunas itu dalam waktu 120 bulan atau 10 tahun. Sekian untuk anuitas biasa, untuk persamaan anuitas nilai sekarang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.